Nama saya Andreas Go, Kepala Bidang Pencatatan Sipil. Yang terhormat para Kepala Distrik Wilayah 2, yang terhormat para Kepala Kampung Wilayah 2, dan hadirin yang pada kesempatan yang berbahagia yang ada di tempat ini. Shalom. Saya langsung saja. Saya mulai berbicara itu dari unsur berdirinya satu negara. Atau pemekaran seperti itu. Kalau mau berdiri satu negara itu mesti punya wilayahnya. Wilayahnya itu harus besar, luas. Di dalam wilayah itu harus ada penghuninya, manusianya itu. Manusianya itu. Kemudian di dalamnya itu juga harus ada pengakuan dari negara lain. Tapi itu prosesnya itu melalui sidang umum PBB kalau mau merdeka di dalam satu wilayah. Setelah itu baru bisa menyusun pemerintahan. Itu kalau mau berdiri satu negara. Kalau minta pemekaran, sama halnya dengan itu juga. Pemekaran kampung kah, pemekaran provinsi kah, pemekaran distrik. Itu semua. Sama halnya dengan seperti itu. Tapi pengakuannya itu yang harus melalui pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Untuk melegalkannya. Tentang kampung, tentang distrik, tentang kabupaten maupun provinsi. Alurnya seperti itu. Sedangkan di dalam negara itu tadi sudah jelaskan bahwa Ibu Kepala Bidang, di Indonesia ini sudah diatur dengan Undang-Undang 1945 itu. Di dalamnya itu juga ada undang-undang yang mengatur tentang kependudukan itu. Nomornya itu 23 tahun 2006 itu tentang administrasi kependudukan. Di dalam administrasi kependudukan itu yang selalu aktif melayani di Dinas Kependudukan itu ada 2 bidang yang selalu aktif, yaitu bidang kependudukan dengan bidang pencatatan sipil. Bidang kependudukan itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Bidangnya. Pencatatan sipil itu pelayanannya itu masalah akte-akte, akte lahir, akte kematian, akte perkawinan, akte perceraian, adopsi, sekitar sampai 14 akte yang kami biasa layani. Jadi akte lahir itu, akte lahir, orang tua harus urus akte lahir anak. Itu sebelum 1 jam. Itu anak itu harus terdaftar di Dukcapil. Kita untung sementara ini. Kita untung karena sementara ini belum ada kantor kehakiman, kejaksaan dan pengadilan. Dinas Kependudukan itu nanti kerjasama dengan kantor-kantor itu, dengan kepolisian. Mereka yang mengawasi tentang kami punya kinerja pelayanan, apakah mereka itu akan cepat mendaftarkan
warga negara Indonesia yang baru lahir itu, seperti itu. Apabila orang tuanya melaporkan lambat dalam waktu pendaftarannya itu, akan dikenakan sanksi. Sanksinya berupa denda itu. Akan dibayarkan itu. Itu sementara ini kita untung besar. Kemudian dia punya kegunaannya akte lahir itu untuk pengurusan anak-anak itu bisa jadi melanjutkan sekolah yang lebih besar. Kemudian bisa ikut tes. Kemudian akte lahir itu kita bisa gunakan pada saat kita yang orang tua ini, pada saat kita mau pensiun bagi yang sudah pegawai negeri. Kemudian di dalamnya itu ahli waris juga akan diminta juga dari urusan pensiunan di ini. Itu jadi salah satu syarat dalam urusan-urusan penting akte lahir ini. Kemudian yang berikut itu akte pernikahan ini juga. Akte pernikahan ini untuk mau legalkan, memang secara adat itu sudah taruh mas kawin. Tetapi kalau secara administrasi negara Indonesia itu harus dilegalkan melalui nikah pencatatan sipil. Nikah pencatatan sipil. Supaya anak yang warga masyarakat mereka lahirkan itu menjadi legal, menjadi syah di dalam satu kartu keluarga. Kalau macam katakanlah mungkin saya punya adik perempuan, dia pergi kawin gonta-ganti, ganti-ganti banyak laki-laki lalu mendapatkan anak. Sekarang siapa? Anak itu siapa yang mau jamin? Sampai hari ini dalam kehidupan suku bangsa Me ini, pihak orang tua perempuannya yang jadi tanggung jawab secara adatnya, tetapi secara administrasinya dan budaya kita itu darah itu menuntut. Siapa punya gennya itu darah itu menuntut. Tetapi sampai hari ini kadang ada anak-anak yang terlantar. Kita kasih masuk nama orang ini ke pegawai yang saya contohkan. Mungkin kakaknya meninggal, kakaknya pegawai negeri, lalu adiknya yang mau lanjutkan. Adiknya itu kalau tidak punya foto kakak laki-laki atau kakak perempuan, fotonya itu tidak boleh lanjut. Harus urus surat kematian. Karena dari BKN atau BKD itu mereka itu selalu melakukan PUPDS. Jadi nanti ada temuan bahwa di PUPDS itu ini nicknya orang lain, fotonya orang lain, seharusnya seperti ini. Data-data awal kan sudah dikirim oleh almarhum itu atau almarhumah yang kakak laki-laki. Supaya tidak ada temuan, waktu pensiunnya itu supaya dapat macam yang gendut begitu, uang pensiunnya besar, tidak ada pemotongan-pemotongan,
dari Taspen, sebaiknya itu ya kita harus teliti sebelum terjadi persoalan seperti itu. Kita bisa rugi. Itu yang urusan dengan bagi pegawai negeri. Kemudian yang masyarakat tidak pernah orang melaporkan bahwa saya punya keluarga ini ditabrak atau ditembak mati kah atau kena kecelakaan begini. Alasannya itu tidak jelas. Penduduk Dogiai sampai hari ini belum ada yang mati. Mati hanya sedikit. Tapi itu pun juga mati hanya sedikit, itu pun juga yang pegawai negeri ini, yang mau urus pensiunan itu. Masyarakat tidak ada yang mati sampai hari ini. Saya katakan, seharusnya itu demi kepentingan politik global ini, Papua ini, orang luar negeri itu datang itu tanya ke pendidikan berapa orang yang mati, sebab apa? Apa sakit biasa, kecelakaan? Tapi sampai hari ini data kependudukan masih nihil. Saya katakan masih nihil. Orang pensiun yang selalu ada urus kematian. Padahal kenyataan di lapangan itu ada yang mati karena musibah muntaber, ada yang mati karena mungkin tertindih dengan kayu kah atau apakah, atau ketabrakan kah, atau ditembak mati oleh tentara kah. Itu pun juga tidak pernah melaporkan. Mungkin karena terbakar dengan rumah kah. Sampai hari ini belum ada laporan dari masyarakat. Jadi kami bisa katakan bahwa jumlah penduduk yang ada di Dogiai itu masih stabil. Padahal masyarakat mati, banyak yang mati. Pengaruhnya salah makan, salah minum, kecelakaan seperti yang tadi saya sebut itu. Kemudian yang akte perceraian, dan nih kepegawaian yang saya contohkan. Mungkin kakaknya meninggal, kakaknya pegawai negeri, lalu adiknya yang mau lanjutkan. Adiknya itu kalau tidak punya foto kakak laki-laki atau kakak perempuan, fotonya itu tidak boleh lanjut. Harus urus surat kematian. Karena dari BKN atau BKD itu mereka itu selalu melakukan PUPDes. Jadi nanti ada temuan bahwa di PUPDes itu ini nicknya orang lain, fotonya orang lain, seharusnya seperti ini. Data-data awal kan sudah dikirim oleh almarhum itu atau almarhumah yang kakak laki-laki. Supaya tidak ada temuan, waktu pensiunnya itu supaya dapat macam yang gendut begitu, uang pensiunnya besar, tidak ada pemotongan-pemotongan dari Taspen. Sebaiknya itu ya kita harus teliti sebelum terjadi persoalan seperti itu. Kita bisa rugi.
Itu yang urusan dengan bagi pegawai negeri. Kemudian yang masyarakat tidak pernah orang melaporkan bahwa saya punya keluarga ini ditabrak atau ditembak mati kah atau kena kecelakaan begini, alasannya itu tidak jelas. Penduduk Dogiai sampai hari ini belum ada yang mati. Mati hanya sedikit. Tapi itu pun juga mati hanya sedikit, itu pun juga yang pegawai negeri ini, yang mau urus pensiunan itu. Masyarakat tidak ada yang mati sampai hari ini. Saya katakan, seharusnya itu demi kepentingan politik global ini, Papua ini, orang luar negeri itu datang itu tanya ke pendudukan berapa orang yang mati, sebab apa? Apa sakit biasa, kecelakaan? Tapi sampai hari ini data kependudukan masih nihil. Saya katakan masih nihil. Orang pensiun yang selalu ada urus kematian. Padahal kenyataan di lapangan itu ada yang mati karena musibah muntaber, ada yang mati karena mungkin tertindih dengan kayu kah atau apakah, atau ketabrakan kah, atau ditembak mati oleh tentara kah. Itu pun juga tidak pernah melaporkan. Mungkin karena terbakar dengan rumah kah. Sampai hari ini belum ada laporan dari masyarakat. Jadi kami bisa katakan bahwa jumlah penduduk yang ada di Dogiai itu masih stabil. Padahal masyarakat mati, banyak yang mati. Pengaruhnya salah makan, salah minum, kecelakaan seperti yang tadi saya sebut itu. Kemudian yang akte perceraian.